Biografi singkat Ken Wilber. Ken Wilber lahir di kota Oklahoma, Amerika Serikat pada 31 Januari 1949. Semasa sekolah, Wilber menetap di beberapa tempat karena mengikuti ayahnya yang seorang militer. Ayahnya adalah seorang militer pesawat tempur Amerika yang menikah dengan ibunya Wilber tidak berapa setelah Perang Dunia II berakhir. Masa kecil Wilber banyak dihabiskan bersama ibunya. Ibunya memiliki karakter estetis yang tinggi sehingga hal tersebut mewarnai karakter Wilber. Sisi feminim Wilber lebih berkembang dalam jiwanya. Pada sisi lainnya, ayahnya yang berlatar belakang militer dan atletis juga tidak luput membentuk karakter Wilber. Dua karakter yang bertolak belakang ini menjadikan Wilber memiliki kepribadian yang unik, integrasi, dan holistik. Wilber adalah anak tunggal yang sehingga segala perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya hanya bertumpah kepadanya. Wilber menjadi siswa yang sangat cerdas dan aktif semasa sekolah dasar dan menengah. Ia selalu menduduki prestasi puncak di sekolah. Wilber juga aktif dalam berbagai organisasi sekolah dan mengikuti berbagai kegiatan olahraga seperti sepak bola, bola voli, bola basket, dan senam. Semasa sekolah menengah, Wilber selama 4 tahun berakhir sudah berpindah sekolah selama 4 kali. Kondisi tersebut turut mempengaruhi karakter Wilber baik positif maupun negatif. Wilber selalu mendapatkan teman baru dan tidak berapa lama setelah itu berpisah dan mendapatkan teman baru lagi karena sering pindah sekolah. Kondisi tersebut kadangkala membuat ia tidak nyaman dan trauma. Dua karakter yang dikotomis seperti yang telah disebutkan di atas membuat sebagian orang salah memahami tentang Wilber. Wilber pada dasarnya tidak terlalu suka menulis, ia lebih senang berpikir dan membaca. Ia adalah seorang pemikir, namun karena ide dan pemikirannya harus disampaikan, dikomunikasikan kepada orang lain, maka salah satu caranya agar dapat dipahami oleh banyak orang adalah dengan menulis. Ia sering menyendiri untuk mengasah intelektualitasnya dalam menulis. Menulis bagiannya membutuhkan ketenangan. Pada kondisi tersebut, Wilber sering dianggap sebagai orang yang tidak memiliki konektivitas sosial. Masa dewasa Wilber sering dihabiskan dengan membaca, menulis, dan melakukan meditasi. Wilber menyelesaikan pendidikan menengahnya di Bellevue, Nebraska, dan kemudian melanjutkan kuliah kedokteran di Universitas Duke. Kuliah ini kedokteran adalah keinginan orang tuanya, karena mereka menginginkan Wilber menjadi seorang dokter. Pada akhirnya, Wilber dapat menyelesaikan pendidikan sarjananya dan mendapatkan 2 gelar sekaligus dalam bidang biologi dan kimia. Wilber mendapatkan tawaran beasiswa untuk mengambil magister di bidang biofisika dan biokimia di Nebraska selama tahun pertama dan kedua perkuliahan. Ia mulai tidak tertarik mendalami sains serta lebih banyak membaca psikologi, filsafat, metafisika, dan agama baik yang berasal dari barat maupun timur. Kondisi tersebut menyebabkan ia tidak dapat menyelesaikan dari studi magister. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis buku. Wilber telah menulis 22 buku tentang spiritualitas dan sains serta telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Wilber mengembangkan psikologi transpersonal dan psikologi humanistik yang secara jelas menghubungkannya dengan spiritualitas. Wilber juga disebut sebagai The Einstein of Context Research. Pada tahun 2000, Wilber mendirikan The Integral Institute sebagai lembaga yang fokus meneliti dan mendiskusikan isu-isu tentang sains dan masyarakat dalam perspektif integralisme. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Wilber mengajar sains, hukum, dan psikolog. Pada tahun 1972, ia menikahi seorang muridnya bernama Amy Wagner. Istrinya bekerja di sebuah toko buku terbesar di sana. Selain mengajar,
Wilber juga banyak menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis sampai menghasilkan puluhan buku baik dalam bidang sains, filsafat, psikologi, dan spiritualitas. Setelah berpisah dengan istri pertamanya, Wilber pindah ke San Francisco dan menikah dengan Terry Gilliam. Tidak beberapa lama setelah pernikahannya pada tahun 1983, selama hampir 10 tahun, Wilber tidak menghasilkan tulisan karena ia harus fokus merawat istrinya yang didiagnosa mengidap kanker. Istrinya meninggal pada tahun 1989. Sejak merawat istrinya, Wilber mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ia lebih cenderung mendalami ajaran dan pengobatan spiritual Buddhisme dan beberapa ajaran spiritualisme timur lainnya. Karakter dan konsep epistemologi Wilber. Jennifer Woodnull menyebut Wilber sebagai seorang integrasionis, filsuf, psikolog, guru spiritual, dan penulis yang produktif. Wilber memiliki afinitas dengan Buddhisme dan bahkan ia menyebut dirinya sebagai murid dari guru Buddha Tibet Pundit, pembimbing spiritual dan mistikus. Sebagai seorang teoretisi, ia menguasai berbagai macam teori ilmu-ilmu sosial, psikologi barat, dan spiritualitas timur. Peran yang kedua ditunjukkan dengan kemampuannya untuk melakukan analisis dialektis yang menghasilkan sistem yang bersifat integratif, seperti tentang sains dan agama. Wilber juga merupakan seorang kritikus ulung khususnya dalam kajian psikologi, sains sosial, dan spiritualitas. Peran berikutnya adalah kemampuan untuk menjawab berbagai polemik dan memberikan jalan keluar yang kaya dengan berbagai teori dan pendekatan. Wilber merasa dirinya lebih sebagai pundit dan bukan guru. Pundit baginya cenderung memiliki kemampuan seperti seorang ahli spiritual sekaligus praktisi, sementara guru lebih cenderung mengajar spiritualitas. Ia juga berperan sebagai guide atau pembimbing kerohanian khususnya dalam Zen Buddhisme. Peran yang akhir adalah mistikus. Ia banyak menguasai berbagai pendekatan mistik dalam berbagai agama, termasuk memahami tentang Sufisme. Yang kedua, pendekatan integral dan modernitas dalam memahami dan mendalami pemikiran Ken Wilber. Istilah-istilah tersebut adalah 4 kuadran, the four quadrants, rantai besar, wujud, dan pendekatan integral. Integral menurut Wilber memiliki makna komprehensif, inklusif, luas, dan merangkul segala hal. Pendekatan integral adalah menggunakan banyak mungkin perspektif, gaya, dan metodologi dalam memahami dan menyelesaikan segala hal dan segala disiplin ilmu, terutama filsafat, psikologi, dan agama ataupun spiritualitas. Hal tersebut disebabkan semua itu terdiri dari beragam paradigma dan aliran. Konsep 4 kuadran adalah pengembangan dari rantai besar wujud atau the great kind of being. Rantai besar wujud memiliki ratusan hierarki secara keseluruhan, baik yang terdapat pada pra-modern, modern, maupun postmodern. Dari ratusan untuk hierarki tersebut, Wilber mengelompokkannya menjadi 4 model utama yang disebut dengan 4 kuadran atau the four quadrants. Semua unsur dari keempat kuadran tersebut saling berhubungan. 4 kuadran inilah nanti yang menjadi langkah yang menentukan dan memiliki kaitan yang sangat penting dalam relasi sains dan agama. Kuadran pertama adalah kuadran kanan atas atau the upgrade quadrants. Kuadran ini merupakan nilai ilmiah standar dari komponen individu, alam semesta antara lain atom, molekul, sel tunggal, organisme bersel banyak, organisme bersel kompleks, reptil, mamalia purba, makhluk hidup yang memiliki akal,
makhluk hidup yang kemampuan akalnya semakin tinggi yang disebut SF1, SF2, dan SF3. Hierarki dari setiap komponen ini bersifat asimetris seperti atom mengandung neutron tapi tidak sebaliknya, molekul mengandung atom tapi tidak sebaliknya, dan seterusnya. Kuadran kedua adalah kuadran kanan bawah atau the lower right quadrant. Kuadran ini kebalikan dari yang pertama. Jika kuadran pertama semakin tinggi tingkatannya semakin besar, maka kuadran kedua ini semakin tinggi semakin kecil. Kuadran ini disebut juga dengan kolektif luar atau sosial yang meliputi mulai dari yang tertinggi galaksi, planet, sampai kepada negara atau bangsa. 15 kuadran kanan, baik atas maupun bawah, menampilkan realitas-realitas luar yang dapat dilihat atau visible exterior realitas. 16 kuadran pertama yang disebut dengan exterior individu, sedangkan kuadran kedua disebut dengan exterior kolektif. Kuadran ketiga adalah kuadran kiri atas atau the upper left quadrants. Komponen kuadran ini bersifat kesadaran sisi dalam yang dimulai dari kesadaran individu yang berpaling sederhana seperti indrawi sampai tingkat tinggi yaitu visi kreatif. Komponen kuadran ini bersifat internasional individu. 18 kuadran terakhir adalah kuadran kiri bawah atau the lower left quadrants. Kuadran ini terdiri dari komponen pandangan dunia yang bersifat kolektif atau sosial. Komponen-komponen kuadran ini bersifat kultural. 19 kuadran kiri, baik atas maupun bawah, menampilkan realitas-realitas interior yang tidak dapat dilihat atau invisible interior realitas. Semua komponen sisi kanan dan dapat ditangkap melalui monological perspektif atau pengalaman indrawi, sedangkan sisi kiri seperti makna, nilai, pemahaman, dan sebagainya dilihat dengan introspeksi dan interpretasi. Kuadran kanan menunjukkan realitas luar dan bersifat objektif, sedangkan kuadran kiri menunjukkan realitas dalam dan bersifat subjektif. Setiap aspek dari keseluruhan kuadran saling berhubungan, sehingga seharusnya menjadi aspek-aspek intrinsik dari kosmos itu sendiri. 4 kuadran tersebut pada dasarnya menunjukkan hubungan yang tepat antara sains dan spiritualitas. Keempat kuadran tersebut juga menunjukkan dimensi-dimensi utama dan penting dari seluruh realitas, baik yang bersifat relatif maupun utama atau ultimate. Pada bagian lain, Wilber menyebut bagian keempat kuadran tersebut menunjukkan pertumbuhan, perkembangan, atau evaluasi. Konsep agama dan filsafat serta melihat berbagai kritik terhadap keduanya. 28. Wilber memberikan simbol terhadap seni, moral, dan sains dengan saya, I, kami, we, dan I, it. Seni bersifat subjektif, moral bersifat intersubjektif, dan sains bersifat objektif. Modernitas membedakan antara satu, I, dan we, sehingga kolektif tidak dapat menentukan individu. Artinya hak seseorang tidak dapat disalahgunakan oleh negara, gereja, dan masyarakat secara umum. Sains, seni, dan moral serta 4 kuadran seperti yang diuraikan di atas adalah dasar yang pendekatan integral yang dikembangkan Wilber. Jika salah satu dari dimensi dan kuadran tersebut hilang, maka hal tersebut akan menghancurkan semuanya. 30 hal tersebut menunjukkan bahwa semua dimensi, jenis, dan kuadran bagi Wilber memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembedaan diferensiasi ranah seni, sains, dan moral adalah nilai dan martabat modernitas, sedangkan pemisahan atau disosiasi dan dominasi serta penguasaan ranah sains terhadap ranah moral dan seni adalah sebuah bencana modernitas.
Sains monologis dengan berbagai variasiannya, termasuk positivisme, analisis empiris, teori proses dinamis, teori sistem, dan teori-teori lainnya, mendominasi diskursus di dunia barat. Dengan analogi I, we, dan it, I dan we dikuasai oleh it, inilah pada akhirnya menghasilkan saintisme. Wilber menyebut bencana ini sebagai kehancuran kosmos atau the collapse of cosmos, yaitu dominasi secara nyata sains monologis empiris terhadap segalanya. Oleh karena itu, untuk mengatasi bencana modernitas adalah dengan cara menghilangkan pemisahan atau disosiasi tiga ranah sehingga satu ranah tidak menguasai yang lainnya, bukan dengan menghapuskan pembedaan diferensiasi. 31 Salah satu bentuk pemisahan atau disiosi pada modernitas di Eropa adalah pemisahan jiwa dan badan, mind and body, bukan pembedaan diferensiasi keduanya. Pemisahan jiwa dan badan adalah konsep dualisme yang dikembangkan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Descartes membedakan substansi secara ontologis dan epistemologis menjadi jiwa sebagai res cogitans dan badan sebagai res extensa. Kedua substansi tersebut adalah realitas terpisah. Filsafat nasionalisme inilah yang menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat modern. Salah satu dimensi penting dari setiap tingkatan holarki besar wujud adalah sains objektif. Sains dapat berfungsi sebagai bagian luar dari spirit kebenaran objektif dan spirit dan permukaan spirit. Sains objektif adalah pandangan yang sering dijadikan karakter utama dari sains modern. Hal tersebut sangat sesuai dengan pandangan positivisme. Positivisme mengaklaim bahwa metode empiris sains adalah sepenuhnya bersifat objektif dan tanpa bias sehingga paradigma personal saintis tidak memengaruhi pandangan keilmuan mereka. Pandangan positivistik tersebut sekaligus membantah pemikiran Kuhn tentang paradigma yang berperan penting dalam perkembangan sains. Bagi Wilber, ranah esoterik agama adalah rangkaian praktek kontemplatif dan pengalaman kesadaran aktual serta langsung seperti zikir, yoga, taliji, dan sebagainya. Oleh karena itu, meski sebagian besar klaim menganggap bahwa agama bersifat dogmatif dan tidak dapat diverifikasi sehingga tidak dapat melewati pengujian sains mendalam. Bagi Wilber, sisi esoteris agama bukan terdiri dari rangkaian mitos dan kepercayaan yang tidak dapat diverifikasi. Salah satu aliran dalam filsafat yaitu positivisme logis menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan metafisika tidaklah bermakna karena pernyataan tersebut tidak dapat diverifikasi secara faktual. Inilah yang dibantah oleh Wilber di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Wilber mengakrit serta menyerang semua pandangan yang bersifat empirisme dan positivisme termasuk positivisme logis. Kebebasan manusia dalam politik dan pemikiran sebagai inti dari pencerahan di barat atau enlightenment of the west, dan kebebasan spiritual sebagai inti dari pencerahan di timur adalah contoh dan wujud dari integrasi modernitas dengan pramodernitas. Dengan kata lain, integrasi pencerahan di barat atau sains modern dan pencerahan di timur adalah agama esoterik. Merupakan interaksi yang ideal. Menurut Frank Fischer, Wilber telah memberikan kontribusi yang berharga terhadap interaksi pemikiran barat dan timur. Krisis ekologi yang terjadi adalah akibat dari pandangan dunia yang rusak. Pandangan dunia ini secara tajam memisahkan jiwa dan badan, subjek dan objek, budaya dan alam, pemikiran dan benda, nilai dan fisik, fakta, spirit dan materi, manusia dan non-manusia. Pandangan dunia seperti ini bersifat dualistik, mekanistik, atomistik,
antroposentri hierarki. Bagi Wilber, bumi sesungguhnya tubuh dan darah, sehingga perilaku merusak lingkungan sama dengan melakukan bunuh diri secara perlahan dan mengerikan. Kesadaran kesatuan alam perlu dimiliki oleh manusia. Wilber menyebut pandangan ini dengan depth ekologi atau ekologi yang mendalam. Yang ketiga, postmodernisme Ken Wilber. Postmodernisme adalah sebuah fase perkembangan pemikiran yang masih diperdebatkan keberadaannya. Pada dasarnya, postmodernisme dipahami secara penolakan, kritik, antitesis, dan perlawanan yang terhadap modernisme. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang ciri dan ekstensi postmodernisme yang telah diuraikan pada bab kedua pada disertai ini, Ken Wilber cenderung menempatkan pemikirannya dalam hal tertentu sebagai bagian dari postmodernisme. Hal tersebut karena pada dasarnya garis besar pemikiran Wilber adalah kritik terhadap modernitas dengan segala ketimpangan dan kekurangan padanya. Yang menarik dari pemikiran analisis Wilber adalah tentang pemikiran Immanuel Kant. Bagi Wilber, sebelum keempat pemikiran di atas, perlawanan terhadap modernisme telah dirintis oleh Immanuel Kant. Kant berupaya membedakan tiga komponen besar, yaitu seni, moral, dan sains. Dengan pemikirannya tentang kritik terhadap akal teoritis atau sains atau empiris, akal praktis atau moral, dan akal murni atau estetika dan metafisika. Dalam konteks integrasi, Kant setidaknya telah berupaya memperkenalkan estetika untuk mengintegrasikan moral dan sains. Meskipun upaya tersebut tidak tercapai karena tetap saja terjadi pemisahan terhadap ketiga komponen tersebut dalam konteks tersebut. Kant dapat saja dikategorikan sebagai perintis postmodernisme meskipun epistemologi yang dibangun oleh kritisme Kant termasuk bercirikan epistemologi. Epistemologi fundamentalisme adalah merupakan ciri utama dari modernisme yang syarat dengan keracunan dari sudut pandang postmodernisme Richard Rorty. Salah satu kelemahan berbagai konsep postmodernisme adalah melupakan prinsip kesatuan atau unity dan terlalu menonjolkan keberagaman atau diversity. Visi integralnya Ken Wilber adalah memandang segala bentuk keberagaman ke dalam satu bentuk kesatuan untuk unity in diversity. Wilber mengemukakan tiga asumsi penting postmodernisme. Pertama, realitas adalah konstruksi dan interpretasi manusia. Kedua, pemaknaan terhadap sesuatu tergantung konteks dan konteks tidak terbatas. Ketiga, kognisi adalah istimewa dan bukan perspektif tunggal. Bagi Wilber, asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh postmodernisme tersebut cukup akurat dan sangat penting kaitannya dengan peluang integrasi sains dan agama. Namun sayangnya, asumsi postmodernisme pandangan dunia bersifat dekonstruktif. Oleh karena itu, integrasi sains dan agama harus melalui perspektif dan asumsi postmodernisme yang meliputi konstruktivisme, kontekstualisme, dan integralisme, yang semuanya mengarah ke persoalan linguistik. Romantisme berupaya untuk kembali kepada sifat dan kepercayaan kepada Tuhan seperti yang dicetuskan oleh Jean-Jacques Rousseau. Gerakan ini bagi Wilber membingungkan karena berupaya menggabungkan prarasional dengan transrasional yang keduanya sama-sama non-rasional. Tokoh yang paling menonjol di sini menurut Wilber adalah Sigmund Freud yang cenderung menggunakan semua pengalaman tradisional yang asli dan mereduksinya infantilisme para prarasional. Lebih jauh, upaya romantisme untuk mengintegrasikan tiga komponen besar hanyalah menghilangkan nilai rasional dan konvensional.
Integrasi tiga komponen tersebut tidak tampak, bahkan pemilihan ketiganya masih terlihat jelas. Integrasi ini akan dapat tercapai pada alam saja, atau pemikiran saja, ataupun kombinasi keduanya. Yang hanya dapat mengintegrasikan adalah hanya spirit yang berada di balik alam dan pikiran tersebut. Transendensi spirit meliputi alam dan pikiran, sementara idealisme memberikan ruang yang sangat luas terhadap seni, moral, dan sains dan hubungan dengan spirit. Oleh karena itu, idealisme sangat berpeluang untuk mengintegrasikan seni, moral, dan sains. Spiritualis yang tidak mengakui dan mencekut evolusi akan hilang. Sains modern menolak sifat spiritual dari evolusi, namun tetap mempertahankan pandangan evolusi itu sendiri. Sains modern mengakui sisi luar evolusi tapi menolak sisi interior. Meskipun demikian, sains modern tetap berupaya mengumpulkan banyak bukti untuk memperkuat evolusi secara umum, sedangkan agama berupaya menolak evolusi dengan cara setidaknya berpegang pada prinsip evolusi tidak lebih dari sebuah hipnotis. Wilber pada dasarnya memandang ada kesamaan yang begitu jelas antara sains modern dan filsafat timur tentang esensi realitas. Realitas bagi keduanya bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh seperti sebuah atom raksasa yang memiliki batas. Tradisi-tradisi kontemplatif diserang baik oleh modernisme maupun postmodernisme. Modernisme menyerang subjektivitas tradisi kontemplatif, sedangkan postmodernisme menyerang intersubjektivitas tradisi kontemplatif. Sains modern sebagai salah satu produk modernisme, segala bentuk pengetahuan dan kepercayaan yang diperoleh melalui kontemplasi sama halnya dengan postmodernisme. Sebagai solusi dari dua permasalahan tersebut, Wilber menawarkan pendekatan integrasi yang disebut dengan al-quadrans al-levels atau akal atau integral methodological pluralism atau IMP. Yang keempat, integrasi sains dan agama. Relasi sains dan agama merupakan dua hal yang sangat penting dan menjadi topik yang hangat sampai saat ini. Sains berupaya mencari kebenaran dengan menggunakan metode tertentu, dan agama memberi makna. Mempertemukan kebenaran dan makna atau sains dan agama sangat sulit untuk secara bersama-sama, dan relasi keduanya untuk dapat diterima oleh semua kalangan. Ketidaksepakatan tentang otoritas relatif dari sumber pengetahuan selalu menjadi masalah yang diperdebatkan tentang relasi sains dan agama. Sains dan agama telah membagi perhatiannya terhadap hubungan antara yang terdapat diobservasi dan yang tidak dapat diobservasi. Berdasarkan 4 pola relasi sains dan agama menurut Barbour, seperti yang telah diuraikan pada bab kedua, integrasi adalah salah satu dari pola relasi tersebut. Pola relasi yang lain adalah konflik, independensi, dan dialog. Sedangkan Hong juga merumuskan 4 pola relasi, yaitu konflik, kontak, dan konfirmasi. Pola Barbour dan Hooke pada dasarnya hampir sama meskipun terdapat perbedaan yang tidak begitu signifikan. Konflik sains dan agama seperti tersebut pada dasarnya tidak perlu terjadi jika tidak ada kesalahan kategori. Jika sains dipahami tetap sains dan agama tetap agama, sehingga teolog tidak berupaya menjadi saintis dan sebaliknya saintis tidak menjadi teolog. Oleh karena itu, bagi Wilber, konflik sains dan agama adalah konflik antara aspek-aspek pseudo ilmiah dari agama dan aspek-aspek pseudo keagamaan dari sains. Sains modern sangat antagonis dengan agama yang telah mapan. Sains ortodoks dan agama ortodoks sangat tidak dipercaya dan keduanya saling merendahkan. Sains dan agama tidaklah sepadan.
karena agama bebas dari keraguan dan tidak seperti sains. Agama mengatur seluruh bentuk kehidupan dan tidak seperti sains, serta agama lebih merupakan gambaran seseorang untuk mengatur hidupnya, bukanlah seperti keyakinan. Tesis ketidaksepadanan sains dan agama yang dikemukakan oleh Putnam didasarkan atas kontemplasinya terhadap standar dasar yang berbeda dari kognitivitas. Sains didasarkan pada hermeneutik, sedangkan agama didasarkan pada Verstand. Upaya untuk mengintegrasikan agama dan sains tidaklah mudah. Untuk mengintegrasikan sains dan agama harus dicari dan ditemukan lebih dahulu inti kesamaan semua agama. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka integrasi sains dan agama yang dihasilkan hanya bersifat parsial dan pada agama tertentu saja. Integrasi tersebut merupakan integrasi sempit. Wilber menawarkan sebuah pendekatan integral untuk penelitian terhadap berbagai fenomena dalam setiap kuadran dan tingkatan, menghubungkan satu sama lain tanpa reduksi. Pendekatan integral tersebut adalah sebuah model harmonisasi sains dalam pengertian luas terhadap setiap kuadran. Dengan pendekatan integral inilah integral agama dan sains dapat direalisasikan secara lebih luas dan dalam. Sains adalah setiap disiplin ilmu yang secara sadar mengikuti 3 model akumulasi dan verifikasi data baik dalam ranah sensibilia, intelligibilia maupun transendilia. Data yang berasal dari ranah indera disebut dengan sains monologis atau sains analitis empiris. Data yang berasal dari ranah intelligibilia atau akal disebut dengan sains dialog dan sains rasional, mental fenomenologis, hermeneutik, dan semiotik. Data yang berasal dari ranah transendendalia disebut dengan sains transendental, transpersonal, transsogikal, dan kontemplatif. Untuk memengaruhi definisi dan pemahaman yang tepat tentang sains, harus dibedakan antara metode sains dan ranah. Metode terkait dengan epistemologi sains dan ranah terkait dengan ontologi sains. Menurut Wilber, sebagian besar definisi sains hanya menjelaskan terkait dengan metode dan tidak termasuk ranah sains. Seperti sains adalah sebuah metode untuk mendapatkan pengetahuan di mana hipotesis dapat diuji secara instrumental maupun eksperimental. Melalui pengalaman secara dapat diuji kembali kebenarannya. Definisi tersebut tidak membedakan ranah sains fisika atau metafisika. Jika sains hanya dibatasi ranah empiris fisik, maka matematika, logika, psikologi, dan sosiologi tidak ilmiah karena objek atau ranahnya bukan empiris dan bukan fisik. Matematika dapat diuji bukan dengan panca indera tapi dengan bukti koherensi proposisi logis dan mental. Oleh karena itu, teori kebenaran matematika adalah teori koherensi bukan korespondensi, sehingga ia dapat dikatakan ilmiah. Struktur ranah interior mencakup tidak hanya latar belakang konteks kultural yang mendalam, struktur linguistik, intersubjektif, konsensus, norma, dan etika, tapi juga analisis data objektif yang menggunakan logika, statistika, dan matematika. Semua struktur tersebut tidak dapat ditemukan dalam ranah pengetahuan eksterior, empiris, dan sensoris. Oleh karena itu, pengetahuan interior subjektif dan intersubjektif dan ranah sisi kiri tidak dapat direduksi ke dalam ranah eksterior dan empiris. Sains empiris pada dasarnya tergantung dengan ranah interior seperti subjektivitas dan intersubjektivitas. Ranah interior tidak dapat diakses dengan metode monologis, objektif, dan sensoris, sehingga sains empiris menolaknya secara keseluruhan.
Wilber mengkritik dengan keras bahwa sains hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materi semata, padahal hidup manusia tidak hanya terbatas materi dan fisika saja, melainkan mendapatkan unsur-unsur lain yaitu pemikiran, jiwa, roh. Wilber telah menghabiskan masa hidupnya untuk mendalami sains yang pada dasarnya tidak salah, namun sains secara brutal telah membatasi dan mempersempit ruang lingkup kehidupan. Oleh karena itu, bagi Wilber, ia tidak ingin hanya memahami materi dan tubuh saja, namun lebih yang penting ia ingin memahami pemikiran, jiwa, dan roh secara lebih komprehensif. Bagi Wilber, untuk menghindari saintisme dan empiritisme eksklusif adalah dengan cara perlunya dibangun kesadaran dan konsep bahwa pengetahuan empiris bukanlah satu-satunya bentuk pengetahuan, melainkan ada pengetahuan bentuk lain saintisme, yaitu pengetahuan mental, rasional, dan pengetahuan spiritual kontemplatif. Menurut Wilber, fisika modern sejauh ini telah dipahami dan digunakan oleh banyak kalangan baik untuk menguatkan maupun membantah prinsip-prinsip metafisika, spiritualitas, dan agama. Dengan kata lain, fisika modern ibarat pisau bermata dua yang dapat digunakan untuk membuktikan atau membantah segala bentuk yang di luar benda fisik. Fisika Newton membuktikan kemestian mutlak adanya sang pencipta. Sementara itu, teori relativitas dipahami secara berbeda oleh tokoh agama Kristen. Kardinal O'Connell berpendapat bahwa teori tersebut menimbulkan keraguan terhadap Tuhan dan ciptanya. Sementara Rabbi Goldstein menganggap teori tersebut bentuk ilmiah dari monoteisme. Wilber berpendapat bahwa sains tidak mesti dipahami terkait dengan empiritisme sempit yang memandang bahwa metode ilmiah itu harus empiris sesuai dengan pengalaman indrawi. Logika, matematika, psikologi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan lainnya adalah sains dalam pengertian empirisme yang luas. Bagi Wilber, sains yang berdasarkan pengalaman indrawi, pengalaman mental, dan pengalaman spiritual yang disebutnya dengan sains monologis, sains dialogis, dan sains teleologis. Konsep filsafat sains saat menentukan analisis relasi sains dan agama, apakah sains dan agama sebagai partner atau pesaing. Konflik sains dan agama cenderung didasarkan pada pandangan filsafat sains yang problematik, dan hal tersebut banyak ditolak oleh pemikiran kontemporer. Integrasi sains dan agama dapat diwujudkan tanpa merusak sains dan agama dengan melalui dua langkah. Yang pertama, sains harus memperluas cakupannya dalam konteks empirisme yang sangat luas yang tidak hanya mengakui pengalaman langsung dari indrawi tapi juga pengalaman mental dan spiritual. Yang kedua, agama harus membuka klaim-klaim kebenarannya ke arah verifikasi langsung ataupun penolakan berdasarkan bukti yang diperoleh dari pengalaman. Ia harus mengikutsertakan tiga langkah validitas pengetahuan seperti pada sains. Agama menurut Wilber memiliki berbagai definisi dan makna. Terminologi diaplikasikan dalam berbagai hal meliputi kepercayaan, pengalaman mistik, mitologis, fondalisme, serta keyakinan. Terlepas dari itu, para ahli cenderung membedakan konten agama dan fungsi agama. Ajaran agama yang bersifat mitologis cenderung dogmatis yang berasal dari kebenaran literal tanpa diperkuat dengan bukti yang kuat. Dogma agama biasanya tidak dapat dibenarkan dengan menggunakan tiga model validitas pengetahuan. Modernitas pada dasarnya menolak segala bentuk dogma agama dan kebenaran literal seperti mukjizat. Oleh karena itu, jika agama ingin tetap bertahan dalam era modern, maka ia harus menghilangkan klaim-klaim kebenaran yang bersifat dogmatif dan literal tersebut, seiring dengan sains dalam pengertian sempit menghilangkan imperialisme reduksionistik.
Rasionalisasi sebagai karakter utama modernitas telah menggantikan prinsip dan kekuatan agama dengan hal-hal yang bersifat teknis dan kuantitatif. Situasi tersebut telah mengiringi agama mereduksi nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai kebenaran yang dipandang titik cocok dengan karakter positivistik, rasional, dan sistematis dari sains modern. Bagi Wilber, spiritualitas yang otentik bukanlah yang bersifat mitos, imajinasi mitologis ataupun mitopotik, melainkan mesti didasarkan atas bukti yang dapat difalsifikasi. Spiritualitas tersebut bersifat transendental, mediatif, kontemplatif. Ia adalah berupa kesadaran transcendental, transpersonal, transmental, dan transsensual. Dengan kata lain, spiritual otentik didasarkan atas pengalaman spiritual langsung dan mesti sesuai dengan 3 model validitas pengetahuan, yaitu perintah, pencerapan, dan konfirmasi atau contoh data, dan falsifikasi. Kontemplasi adalah kekuatan unik yang menjadi dasar bagi agama yang pada masa modern dan postmodern. Untuk melihat dan memahami agama yang jauh dari mitos, perlu agama dikaji dan ditelusuri berdasarkan konsep dan pemikiran pendiriannya, bukan dengan melihat penganutnya secara umum. Para pendiri agama umumnya memiliki rangkaian pengalaman spiritual yang luar biasa. Apabila ranah kontemplasi agama hilang, maka agama hanya sebatas ranah pemikiran yang menjadi ciri khas filsafat dan ranah empiris yang menjadi ciri khas sains. Wilber menilai bahwa kompetensi menjauh empirisme sempit dan agama yang membuang mitos akan menjadikan sains dan agama seperti saudara kembar dan bukan musuh. Dengan kata lain, integrasi sains dan agama adalah integrasi antara sains yang real dengan agama yang real. Empirisme dan sains sama-sama memiliki makna sempit dan luas. Empirisme sempit sejam dengan sains sempit. Keduanya hanya mengakui pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan dan dasar metode ilmiah. Pada sisi lain, empiris dan sains dalam makna luas sama-sama mengakui 3 jenis pengalaman, yang pengalaman indrawi, mental, spiritual, atau semua pengalaman langsung, bukti, dan data. Integrasi dan penyatuan 4 kuadran atau 3 komponen besar yang sesungguhnya dibantu oleh sains mendalam, seperti cara kerja seperti pengalaman mistis dengan geologi, aspirasi moral dan praktis dengan biologi, keunggulan hermeneutik sama halnya dengan keunggulan fisika. Semua ranah sains tersebut tidak harus direduksi dipaksa dengan paradigma baru ataupun berubah agar sesuai dengan skema integrasi. Setiap ranah keilmuan memiliki keunggulan, logika, konsep, struktur, dan konteks tersendiri. Kekhasan mereka diintegrasikan melalui bukti yang pengalaman langsung dalam empirisme mendalam, yang menjadi landasan semua jenis pengalaman dan tuntutan verifikasi. Integrasi seperti itulah yang mendapat harapan kesatuan dalam keberagaman sesuai kuadran dan komponen besar keilmuan dan kehidupan manusia. Wilber mengungkapkan bahwa pandangan umum menganggap modernitas yang diawali dengan revolusi ilmiah dan disempurnakan oleh pencernaan menolak sepenuhnya spiritualitas, ketuhanan, sakralitas, alam, makna, dan nilai. Pandangan demikian umumnya dikembangkan oleh ekolog, ekofeminisme, neopaganisme, teosofis, dan para pemikir teori paradigma baru. Bagi Wilber, penolakan modernitas terhadap spiritualitas harus dibedakan antara pandangan tentang adanya keutamaan modernitas dan bencana modernitas. Esensi kebangkitan modernitas di Barat adalah adanya pembedaan
tiga ranah kebudayaan, yaitu seni, moral, dan sains. Sedangkan bencana modernitas adalah akibat dari pemisahan ketiga ranah tersebut. Pembedaan ketiga ranah tersebut justru memberikan poin penting bagi perkembangan kebudayaan manusia. Bencana modernitas diperparah lagi dengan perkembangan empirisme sempit yang hanya mengakui pengalaman inderawi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan landasan sains. Perbedaan tiga ranah yang telah dikembangkan modernitas tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pemisahan tiga ranah yang menjadi bencana modernitas dapat diatasi dengan melakukan integrasi ketiga ranah atau 4 kuadran. Oleh karena itu, bagi Wilber, integrasi antara agama dan sains adalah upaya menyatukan dan mengakui eksistensi tiga ranah budaya tersebut atau 4 kuadran, atau dengan kata lain mengintegrasikan spiritualitas dengan keutamaan modernitas. Esensi agama pramodern adalah the great kind, sedangkan esensi modernitas adalah pembedaan ranah budaya. Maka integrasi agama dan sains adalah integrasi kedua esensi tersebut. Integrasi sains dan agama tidak berupaya mereduksi agama bersifat translogis menjadi paradigma monologis baru. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan menemukan inti dari semua tradisi keagamaan meliputi monologis, dialogis, dan translogis, dan mensinergikannya dengan nilai-nilai modernitas yang meliputi seni, moral, dan sains. Masing-masing tingkatan mengalami transendensi. Transendensi suatu tingkat meliputi tingkat yang lebih rendah. Hidup mengalami transendensi termasuk dengan materi, jiwa mengalami transendensi termasuk dengan hidup, soul berinsentrasi melalui jiwa, dan spirit bertransendensi meliputi soul. Spirit adalah tingkat yang tertinggi sebagai wujud meliputi semua wujud. Spirit bersifat transendensi sekaligus imamen. Agama menyebutnya spirit sebagai wujud mutlak dan tertinggi dengan Tuhan. Paham filsafat seperti ini disebut dengan panteisme. Dalam konteks ini, sains dan agama tidak hanya sesuai tapi juga lebih dari itu. Sains adalah bagian dari agama. Semakin banyak manusia mengetahui tentang segala sesuatu, maka semakin banyak mengetahui Tuhan, seperti dalam konteks kebutuhan Spinoza. Untuk mengatasi persoalan paradoks dan membedakan konteks transenden dan imanen, Wilber membedakan penulisan spirit dengan huruf kecil dan kapital. Spirit yang diawali dengan huruf kecil menggambarkan aspek transendental. Setiap tingkatan presentasi meliputi tingkatan di bawahnya. Jika tingkat yang dimaksud dengan sains, maka ia berlaku untuk sains untuk sendiri. Dengan kata lain, hanya itu berarti objek fisika adalah materi, objek biologi adalah makhluk hidup, objek psikologi adalah jiwa, objek teologi adalah soul, dan objek mistisisme adalah spirit. Dalam melakukan analisis dan pandangan terhadap relasi sains dan agama harus didasarkan oleh dua sikap, yaitu kritis terhadap sains dan kritis terhadap agama. Sikap tersebut dapat penting bagi setiap pemikir, pemuka agama maupun ilmuwan. Hal tersebut dimaksudkan agar terhindar dari kesalahpahaman atau bahkan penggaburan makna sains maupun agama itu sendiri. Sementara setiap pembicaraan tentang relasi sains dan agama cenderung menggaburkan kompleksitas dan pluralitas yang sebenarnya dari kedua terma penting tersebut. Rekonolisasi sains dan agama yang pada akhirnya integrasi keduanya adalah suatu upaya yang tidak mudah. Untuk merumuskan integrasi sains dan agama harus ditemukan terlebih dahulu inti kesamaan semua agama. Jika tidak, integrasi sains dan agama yang dimaksudkan tidak akan tercapai, melainkan hanya integrasi sains dan agama tertentu saja, atau bahkan integrasi sains dengan versi sempit dari suatu agama. Pada bagian lain, Wilber menyebut bahwa kesatuan sains dan agama adalah kesatuan antara evolusi dan involusi.
Evolusi yang dipahami Wilber adalah manusia merupakan makhluk hidup yang lebih dari kera sebagai hewan yang lebih dahulu ada di bumi sebelum manusia. Evolusi tidak dipahami sebagai manusia berasal dari kera. Konsep evolusi ini merupakan ranah sains. Pada sisi lain, agama cenderung memahami manusia secara evolusi. Manusia yang diciptakan dan menghuni surga sebelumnya dengan segala kesempurnaannya, kemudian diturunkan ke bumi karena adanya kesalahan. Dengan merujuk pemikiran Huston Smith, Ananda Coomaraswamy, Rene Gunn, Firojobson, Nicholas Berdyaev, Michelle Murphy, Robert Walshad, Syed Hossein Nash, dan Lex Nihon, Wilber berkesimpulan bahwa titik temu dan inti pandangan dunia agama-agama sebelum modern dapat ditemukan yang disebutnya dengan konsep rantai besar wujud atau the great kind of being. Rantai besar wujud tersebut hampir seluruhnya lenyap seiring dengan munculnya modernitas di barat. Modernitas dibangun atas dasar epistemologi Newtonian Cartesian. Dominasi patriarki, kapitalisme, dan nilai-nilai kehidupan yang cenderung anti Tuhan. Oleh karena itu, integrasi sains modern dan agama pramodern harus menyatukan kembali berbagai pendapat dunia modernitas tersebut di atas dengan nilai-nilai utama agama yang ada pada rantai besar wujud atau the great kind of being. Modernitas pada dasarnya berkembang akibat adanya Renaissance mulai dari abad ke-15, Reformasi Protestan pada abad ke-16, dan adanya perkembangan sains serta pencerahan pada abad ke-17 dan 18. Di tengah perbedaan nilai-nilai modernitas, baik negatif maupun positif, pandangan dunia modernitas yang paling dominan dan banyak diakui oleh berbagai ahli adalah sains materialisme saintifik dan imperialisme saintifik. Nilai-nilai moral terdiri dari kepercayaan pada sains, kemajuan, kebebasan, dan hak-hak individu, keuntungan, dan individualisme. Berbeda dengan modern, postmodernisme mengandung nilai-nilai seperti pluralitas, egalitarisme, kesetarian radikal, feminisme, dan keberlangsungan serta pemilihan lingkungan. Modernitas berawal dari Renaissance dan berkembang pada masa pencerahan meliputi beberapa bidang yaitu filsafat, seni, sains, budaya, identitas personal, politik, dan teknologi. Dengan mengutip Will dan Ariel Duran, modernitas adalah abad akal dan revolusi. Setelah modernitas, postmodernitas memiliki beberapa makna yang luar biasa yang pada dasarnya menolak kebenaran mutlak dan relasi serta serangan terhadap modernitas. Secara singkat, Wilber menyebut dunia modern adalah sebagai macam perkembangan terbaru terkait dengan pramodern, modern, dan postmodern. Kritik terhadap pemikiran Ken Wilber menurut Moritz Dekker. Wilber tidak terlalu diperhitungkan dalam humaniora, kecuali dalam studi agama. Meskipun ia sangat banyak melakukan riset humanioria dan hard sciences, Wilber telah banyak membangun sintesis yang menarik dari kedua jenis keilmuan tersebut. Khusus tentang sains dan agama, keduanya ibarat dua sisi uang koin. Batas antara sains dan agama tidak dapat dilihat secara jelas. Analisis Wilber tentang relasi sains dan agama termasuk filsafat sangat normatif, bahkan sama sangat normatifnya dengan kajian terhadap persoalan lainnya. Wilber meskipun mendalami psikolog humanistik tentang kesadaran manusia dengan penguasaan filsafat barat dan timur yang cukup dalam mampu memadukan dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas timur dengan sains modern. Penekanannya untuk mengkaji dan memahami kembali dimensi esoteris dari agama-agama besar dan konsep integralismenya
Dalam menganalisis semua dimensi kehidupan, termasuk sains, perlu menjadi perhatian tersendiri baik bagi kaum intelektual maupun pemuka agama. Menurut Segura, konsep integrasi sains dan agama Wilber memiliki kerancuan kategori dan kontradikasi metode dengan cara pengetahuan sekular dan tradisional. Integrasi sains dan agama Wilber adalah integrasi sains modern dengan agama pramodern. Agama pramodern cenderung menentukan dan mengatur sains dan seni, sedangkan sains modern cenderung mengatur agama dan seni. Oleh karena itu, istilah integrasi tidak dapat digunakan Wilber. Konsep Wilber tentang relasi sains dan agama lebih tepat disebut dengan regresi. Sains modern dan agama pramodern adalah dua ranah dan elemen yang memang beda dan sepenuhnya tidak sesuai. Berbeda dengan Segura, Dustin pernah memandang bahwa kacamata integral yang digunakan Wilber setidaknya dalam tulisannya bersama Saint S. Bjorn Huygens mengajukan sesuai proposal yang sukses dan sangat berkesan bagi integrasi komprehensif antara sains dan agama. Menurut Wilber, agama dalam pengertian yang telah memiliki kemapanan kecenderungan sulit untuk menerima sains. Sementara itu, spiritualitas sangat mudah menerima sains. Pandangan tersebut tentu saja memiliki kelemahan, karena sesungguhnya menurut hemat penulis, Wilber tidak begitu memahami semua agama termasuk Islam. Hal tersebut terbukti ketika ia mengkritik pertentangan kitab suci dengan pertemuan sains. Ia tidak menyinggung sedikitpun Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ia hanya merujuk Injil dan kitab suci agama Buddha serta Hindu. Inilah kelemahan Wilber yang dalam analisisnya mengeneralisasikan semua agama. Sains menemukan kepastian dalam manifestasi kualitas dan kuantitas yang dapat direproduksi. Hal itu bukan berarti penganut agama tidak dapat menjadi saintis atau sebaliknya. Pada level paradigma, kedua ranah tersebut, sains dan agama, menyempurnakan sebagai suatu koeksistensi yang fantastis, yaitu bebas nilai dan syarat nilai. Keduanya tidak saling percaya dan mencoba cara agresif untuk menguasai dunia. Wilber berupaya secara utuh untuk mengharmonikan agama dan sains, cara menemukan kesesuaian dari kedua paradigma. Menurut Wilber, buku Thomas Kuhn yang berjudul The Screwcutter of Science of Revolution adalah buku yang paling berpengaruh, namun banyak orang salah memahami kesimpulan utama dari buku tersebut. Buku tersebut banyak dirujuk dan dipahami dalam bidang filsafat sains dan hampir tidak berpengaruh terhadap bidang sejarah sains. Dengan mengutip Frederick Crew, kesalahpahaman yang paling dominan terhadap buku Kuhn adalah tentang paradigma. Paradigma dipahami sebagai penentu dan pengatur sains. Oleh karena itu, jika seseorang tidak menyukai suatu paradigma sains, maka ia akan dengan mudah mengganti dan membangun paradigma baru. Hal ini merupakan bentuk dari naratisme terhadap sains. Pada dasarnya kritis etimologis dalam masalah ketuhanan dan hubungannya. Sains modern tidak hanya terjadi pada Islam, namun juga terjadi dalam tradisi Kristiani. Pemahaman imanensi dalam Kristen dipandang sebagai salah satu upaya mengatasi kritis etimologis tersebut. Tuhan berbuat sesuai dan sejalan dengan hukum alam yang telah Dia ciptakan tanpa merusaknya. Perdebatan tersebut boleh jadi juga terjadi dalam perkembangan pemikiran Islam dalam hubungannya dengan sains modern. Alexander G.B.
Hampton, salah satu poin penting pemikiran ketuhanan Spinoza adalah konsep tentang prinsip kemutlakan imanen. Konsep ini dapat menjadi solusi terhadap keretakan antara sains dan agama ataupun akal dan wahyu. Pengetahuan terhadap substansi Tuhan dapat diperoleh dari berbagai perspektif, baik melalui meditasi filosofis terhadap Tuhan maupun kompetensi ilmiah tentang alam. Konsep ketuhanan Spinoza disebut dengan monisme. Tuhan tidak hanya diketahui dan dipahami secara supranatural, wahyu dan mukjizat, tapi juga melalui alam sebagai perwujudan Tuhan. Aliran realisme berpandangan bahwa yang real adalah wujud, sedangkan aliran idealisme berpendapat bahwa yang real itu adalah esensi. Dengan kata lain, aliran pertama menganggap esensiasi yang lebih penting, sementara aliran kedua menganggap esensi yang lebih penting. Kedua pandangan tersebut sulit untuk dipertemukan karena perbedaan pandangan ontologisnya. Kesalahpahaman lain terhadap kun adalah sains dianggap sewenang-wenang, relatif, konstruktif, sosial, interpretatif, kekuatan tersembunyi, dan non-progresif. Menurut Wilber, Kuhn tidak menyetujui semua pandangan tersebut tentang sains. Bahkan ia berupaya menentang pandangan tersebut. Akibat kesalahpahaman tersebut telah mengakar, maka bukti dan kelebihan sains dapat terabaikan dengan salah satu cara membangun paradigma baru. Paradigma baru tersebut adalah antara lain neoastrologi, ekofeminisme, ekologi, kuantum, filsafat proses, kesehatan holistik, psikoterapi kuantum, psikologi neo-Jungian, dan sebagainya. Sepanjang sejarah sains tersebut memiliki ratusan paradigma dan secara garis besar memiliki dua komponen, yaitu praktis dan sosial. Oleh karena itu, apapun bentuknya yang benar-benar menghasilkan data biru disebut revolusi atau paradigma baru, termasuk X-ray dan baterai. Segala sesuatu yang memiliki dampak penting terhadap riset praktif dapat saja dikatakan sebagai paradigma baru. Secara umum, postmodernisme integrasional memandang bahwa sains tidak dapat dipersempit fokusnya hanya pada alam yang dapat dicerap dengan inderawi. Namun, pada saat yang sama sains tidak boleh lepas dari aspek dan refleksi moral dan filsafat. Dalam konteks tersebut, Wilber sepakat dengan Kuhn yang memandang bahwa paradigma memiliki perintah secara implisit yang boleh jadi diekspresikan dalam sebuah pengembangan sains. Dalam konteks epistemologi, Wilber menyatakan bahwa kontemplasi harus digunakan untuk melengkapi sains dan filsafat. Lebih jauh, ia membagi sumber epistemologi adalah pengalaman inderawi, intelek atau simbol, dan kontemplasi. Selesai bentuk pengetahuan tersebut memiliki kekhasan dan ranah masing-masing. Meskipun secara parsial terdapat tumpang tindih di antara ketiganya, kegagalan dan kesalahan dalam memahami ketiga bentuk epistemologi tersebut pada dasarnya dapat menghasilkan kerancuan dan konflik di antara saintis, filsuf, dan teolog. Integrasi sains dan agama dapat dilakukan jika dapat ditemukan titik temu yang benar dari kedua klaim, yaitu antara transendental dan empiris atau antara interior dan eksterior. Dengan kata lain, integrasi sains dan agama dapat dilakukan jika terjadi integrasi antara the great kind of being dengan klaim modernitas. Bagi Bella,
Seperti yang dikutip oleh Hannah Arendt, sains bukan satu-satunya faktor yang dapat menjelaskan dunia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan hubungan yang terbuka antara agama dan sains yang didasarkan atas pertukaran ide-ide yang berkualitas terhadap realitas, termasuk realitas sosial. Diagram tersebut jelas menunjukkan bahwa konsep relasi sains dan agama menurut Wilber sangat ditentukan oleh konsep epistemologi, pendekatan pandangan dunia dari Wilber itu sendiri. Cukup sampai di sini.